Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada hari Senin ini kita akan belajar bersama tematik tema 1 subtema 2, yaitu tentang kebersamaan dalam keberagaman. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak silakan buka halaman 49. Di situ kita lihat ya, ada anak-anak yang sedang bermain. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak misalnya di sekolah, ya, kadang kamu tidak hanya bergaul dengan teman yang berasal dari suku yang sama, betul? Temanmu mungkin berasal dari suku yang lain, seperti Bella dan teman-temannya. Lihatlah, mereka sedang main bersama. Kemudian pada halaman 49 ini ada teks bacaan dengan judul bermain dan belajar bersama. Di situ terdiri dari 5 paragraf. Anak-anak bisa tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya yang bisa dikerjakan pada halaman 50. Ya, kemudian bisa dikerjakan pada halaman 51. Silakan anak-anak baca teksnya dengan teliti dan seksama. Kemudian ketika kita bermain bersama, apa yang biasanya kita dengar? Biasanya teman-teman berteriak ya. Nah, itu dapat kita dengar melalui telinga. Nah, pada pembelajaran pertama ini kita akan membahas tentang telinga. Bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, gangguan pada telinga, dan cara merawat telinga. Nah, pada halaman 52 anak-anak bisa lihat di situ ya ada gambar telinga. Ya, bagian-bagian telinga terdiri dari 3. Yang pertama, telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Kemudian ada telinga bagian tengah. Ya, terdapat gendang telinga. 3 tulang pendengar yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Serta saluran eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Kemudian ada telinga bagian dalam. Ya. Nah, pada bagian dalam ini terdiri dari rumah siput, tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengar. Nah, kemudian bagaimana cara kerja telinga? Nah, yang pertama, bunyi yang merambat di udara ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, bunyi masuk ke dalam lubang yang disebut saluran pendengaran luar. Ya, atau lubang telinga ya. Selanjutnya, mengenai gendang telinga. Nah, perubahan tekanan pada saluran luar tersebut mengakibatkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran dari gendang telinga diteruskan melalui tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran diteruskan sampai ke rumah siput. Selanjutnya, rumah siput akan mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Sinyal pendengaran akan diterima saraf pendengar. Lalu rangsangan saraf berjalan ke otak. Akhirnya di dalam otak rangsangan ini diterjemahkan sesuai bunyi yang kita dengar. Itulah cara kerja telinga. Kemudian anak-anak ada gangguan pada telinga. Ya, yang pertama otosklerosis. Ya, kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Ya, ada tumbuh secara berlebihan tulang itu. Kemudian ada yang kedua otitis media. Infeksi pada telinga bagian tengah. Penyebabnya adalah kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Nah, biar tidak terjadi hal itu, makanya kita harus merawat telinga dengan baik. Ya, yang pertama, bersihkan telinga dengan benda halus. Ya, misalnya kapas. Yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk. Peniti, lidi, atau batang korek api. Kemudian jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga seperti beras, biji kacang hijau, atau air. Hindari suara yang bising dan jika telinga terasa sakit, segera periksa ke dokter ya, ke dokter THT. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Dewi, anak-anak bisa kerjakan pada halaman 54 ya. Jadi tugasnya halaman 50 sampai 51 dan halaman 54. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.